Selamat pagi teman-teman. Anda pasti kenal atau tahu objek wisata foto terbaik di Pulau Bali ini. Bagaimana kondisinya sekarang? Mari ikuti perjalanan saya. Kita berangkat dari Kota Denpasar pada pukul 6 pagi, melewati Jalan Bebas Profesor Ida Bagus Mantra, masih di Kota Denpasar, menuju Kabupaten Karangasem yang berjarak kurang lebih 60 km atau waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam. Di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, kita juga ditemani oleh para penghobi motor tua yang kira-kira mereka akan menuju Kabupaten Karangasem juga. Biasanya sih mereka akan berkumpul di objek wisata Taman Ujung atau Tirta Gangga. Jalan tersebut akan kita lewati juga. Mungkin kita akan bertemu mereka di sana. Perjalanan ini cukup jauh, kawan-kawan. Namun perjalanan ini saya jamin seru karena sepanjang perjalanan tidak membosankan karena banyak objek wisata yang akan kita lewati. Ya, seperti masih di Jalan Ida Bagus Mantra ini, di kanan jalannya, kalau Anda masuk ke belok ke kanan maksud saya, ada banyak objek wisata pantai di sana. Dari Kabupaten Gianyar, Klungkung hingga di Karangasem. Nah, ini kita akan memasuki jembatan yang paling ikonik di Bali, Jembatan Tukad Unda, yang berlokasi di Kabupaten Klungkung. Ini kita sudah dekat dengan perbatasan Kabupaten Karangasem. Di Klungkung ini juga banyak objek wisata. Anda akan melewati perbukitan di Kecamatan Dawan Klungkung. Setelah itu Anda akan bertemu dengan objek wisata Golawah, Pura Golawah tepatnya, dengan pemandangan pantai di sisi kanannya. Kita akan segera tiba di Kabupaten Karangasem, kawan-kawan. Nah, ini dia perbatasan Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Inilah objek wisata Candi Dase di Kabupaten Karangasem, teman-teman. Candi Dase adalah objek wisata pantai, bisa dibilang pintu gerbang pariwisata Kabupaten Karangasem. Banyak terdapat villa, restoran, hotel di kawasan ini. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai, kawan-kawan. Untuk mencapai lokasi Pura Lempuyang masih kurang lebih 1 jam. Petualangan akan disajikan dengan melewati berbagai kelokan, turunan, tanjakan, dan hutan di kanan kirinya. Namun ini adalah perjalanan yang seru, kawan-kawan. Ini adalah puncak Bukit Gumang. Banyak monyet biasanya berkeliaran di kawasan ini. Perbukitan yang ada di kanan jalan tersebut merupakan Bukit Asah, tempat camping favorit dengan view laut terbaik di Pulau Bali. Dan kita sudah sampai di kota Kabupaten Karangasem. Ikonnya mirip Kota Denpasar, yakni patung Trimurti dengan 3 wajah. Inilah kota Kabupaten Karangasem, kawan-kawan. Masih dalam suasana Hari Raya Galungan, masyarakat di Karangasem juga memasang penjor di depan
rumah mereka masing-masing. Penyor ini sekaligus menambah kekasan Pulau Bali. Kawan-kawan, sudah ada yang pernah ke objek wisata Tirta Gangga belum? Nah, ini adalah jalan menuju objek wisata tersebut. Tirta Gangga menawarkan objek wisata pemandian era zaman kerajaan Karangasem dahulu. Kita sedang berada di Kecamatan Abang Karangasem, dan ini adalah jalan masuk menuju Pura Lempuyang, lokasi tempat foto terpopuler di Instagram. Inilah suasana kampung-kampung di pelosok Bali. Masih asri, sepi, dan nuansa kebaliannya masih sangat kental. Kita akan menuju Pura Lempuyang, kira-kira masih sekitar 20 menit lagi. Petualangan yang lebih seru baru saja dimulai. Kabut sudah mulai turun. Perjalanan akan terus menanjak. Akhirnya, kawan-kawan, kita sudah sampai di parkiran Pura Lempuyang. Kabut cukup tebal menyambut kedatangan kita. Inilah suasana parkir di Pura Lempuyang, teman-teman. Beberapa umat Hindu tampak mengaturkan puja bakti di pura ini. Dan inilah gerbang sorga, julukan yang diberikan oleh para turis yang berfoto di tempat ini. Pada pagi hari ini situasinya berkabut, sehingga background Gunung Agung yang ada di belakang gerbang surga ini tidak terlihat. Pada minggu pagi ini kebetulan ada upacara adat di Pura Lempuyang ini. Beberapa pecalang sudah terlihat berdatangan untuk mengatur ketertiban. Dari informasi yang saya peroleh dari petugas di sini, sebelum COVID-19 menyerang dunia, termasuk pariwisata Bali, sehari pengunjung bisa mencapai 800 hingga 1000 orang. Bahkan mereka bisa datang pagi-pagi buta pukul 5 pagi untuk mendapatkan gambar terbaik. Namun kini sejak pandemi COVID-19 melanda, kunjungan turun drastis. Hanya 15-20 orang per hari, itu pun masyarakat lokal aja.
Nah, inilah suasana upacara adat di Pura Penetaran Lempuyang. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan kembali normal dan pariwisata Bali kembali menggeliat. Sampai jumpa kawan-kawan di kesempatan yang lain. Terima kasih.